tentang BUMN karya yang pokoknya yang karya-karya gitu ya. Salah satunya saya nggak tahu namanya lupa saya mau sebut takutnya salah. Dia ternyata terjadi proyek fiktif 2,5 triliun tuh contohnya. Nah itu yang kita nggak paham orang ini. Saya bilang ini saya yang tolol atau siapa gitu loh. Karena kan di situ dikatakan di rootnya Inka kereta api, industri kereta api ya, itu sedang jadi tersangka. Proyeknya sekian triliun fiktif katanya. Oh jalur kereta itu Mas ya? Kayaknya di luar negeri Pak Saud. Itu proyeknya di luar negeri, sepertinya di luar negeri. Karena Inka kan itu perusahaan kereta api Indonesia yang rasanya di ASEAN cuma Indonesia yang punya itu. Kelihatannya ada 3 orang ya Mas ya? Saya dengar ada 3 orang ya? Ya yang paling kencang 3 orang lah itu. Iya. Ya gimana ya itu yang kita nggak ngerti tuh. Yang tolol siapa itu? Jadi gini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin membincangkan terkait dengan masalah undang-undang tidak pidana korupsi. Karena saya kemarin habis terkejut itu melihat foto di media ada lawyer ya, advokat yang sering saya lihat membela klien di KPK. Foto bareng dengan mantan pimpinan KPK. Maka kita undang kali ini adalah mantan pimpinan KPK yang lain yang bukan di foto itu. Pak Saud, apa kabar? Baik Mas Omel. Sehat juga Mas ya? Ya Pak. Sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah Pak. Ya. Terima kasih Pak waktunya ini. Ya sama-sama. Saya ingin bicara pasal 2 pasal 3. Karena sepertinya mantan pimpinan KPK ini terbelah Pak. Ada yang kemudian menjadi pengusul untuk perubahan undang-undang tidak pidana korupsi, terutama pasal 2 ya. Undang-undang 31 yang diubah undang-undang 20 Pak. Ya. Terus ada juga yang bilang enggak ini. Pak Saud termasuk yang bilang enggak gitu ya. Pak Saud bisa nggak menggambarkan kenapa sih Pak Saud enggak? Kenapa nggak mengikuti pimpinan-pimpinan KPK yang kemudian mengusulkan perubahan pasal 2 pasal 3? Kelihatannya ada 3 orang ya Mas ya? Saya dengar ada 3 orang ya? Ya yang paling kencang 3 orang lah itu. Iya. Ya gimana ya itu yang kita nggak ngerti tuh. Yang tolol siapa itu? Jadi gini Mas. Kalau saya lihat gini ya. Laude sebenarnya banyak memberi pelajaran sama saya. Oke. Karena dia benar-benar orang teoritis ya. Oleh sebab itu cara berpikirnya saya coba berpikir guru. Iya, iya. Kolega dan guru gitu ya. Iya, iya. Walaupun dalam praktikal mungkin Laude benar-benar teknokrat benar gitu ya. Pemikir gitu. Pemikir ya. Kalau saya karena intelijen ya praktis-praktis saja gitu. Iya, iya. Selalu mengatakan bahkan nggak gitu kali gitu kan. Nah kalau kita kembali ke Undang-Undang Tipikor 3199 dan dibaharui 2002 dan pasal 2 itu kan sebenarnya yang sudah diwanti-wanti oleh review PBB terhadap Indonesia. Ya, UNCIC Pak. UNCIC piagam PBB itu yang kita tangani. Kita tuh diminta ngejelaskan yang lu maksud state loss itu apa gitu. Kerugian negara itu apa? Ya. Dalam pikiran saya kerugian negara itu bukan justru dipersempit Mas. Sebagaimana 3 orang yang kita kenal ini mantan pimpinan KPK yang mempersempit itu. Dia harus diperluas pengertian. Dan itu yang diminta oleh piagam PBB. Bukan Anda mempersempit pengertian kerugian negara. Kerugian negara itu Mas. Negara gak punya daya saing pun itu negara rugi Mas. Oh iya dong. Kenapa negara tidak punya daya saing jadi rugi? Iya dong. Kan jadi ekspor kita kayak gimana? Kemudian industri dalam negeri kita gimana? Terus kemudian kalau negara nggak punya daya saing kan itu kaitannya juga dengan indeks persepsi korupsi. Betul. Kenapa ada 9 lembaga yang menilai indeks persepsi korupsi kita 34 itu kan di situ juga ada word competitiveness gitu kan. Jadi daya saing. Nah itu yang kita nggak paham orang ini. Saya bilang ini saya yang tolol atau siapa gitu loh. Karena kan di situ dikatakan bahwa Anda harus jelas kalau nggak punya daya saing, Anda akan turun indeks persepsi korupsi Anda. Dan itu berikutnya adalah menentukan bagaimana investasi mau datang ke Indonesia gitu. Jadi pasal 2 jangan dilihat hanya pengertian kerugian negara dihitung oleh BPK sekian negara uang hilang atau kamu hitung harus ada kickbacknya dulu. Ya capek Mas.
Iya. Ini selama di KPK sering saya sebel itu. Ada rugi negara. Biasanya tanya tuh waktu paparan, ada Pak. Tapi nggak ada kickbacknya, paling sebel saya. Iya. Ya belum tentu ada kickback juga. Kita juga nggak tahu kickbacknya kapan kan. Kan banyak sekarang kickbacknya belakangan. Nah itu yang saya bilang, jangan memandang pasal 2 ini secara linier bahwa kerugian negara itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihitung dalam pengertian rupiah. Kalau nebang hutan, sekian hutannya hilang, kan gitu, dihitung tebangannya. Oke, bukan hanya itu saja. Loh, kita kan sudah bicara sekarang lingkungan hidup, bicara carbon trading, bisa menyelamatkan bumi, itu semua kan komprehensif gitu. Nah, jadi makanya begitu kemarin ada bicara orang akan membahas pasal 2 itu untuk kemudian menghilangkan pengertian kerugian negara. Ini kayaknya saya yang sableng kayaknya, Mas. Iya, memang ekstrim sekali ya. Saya membacanya pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 usulannya dalam beberapa diskusi disampaikan dihapus sama sekali. Pasal 3 tetap ada, tapi bukan kepada setiap orang ya, tapi kepada hanya pegawai negeri dan penyelenggara negara. Swastanya tidak, ya kan. Terus yang kedua, kerugian keuangan negara atau perekonomian dihapuskan gitu, usulannya begitu. Saya juga melihat, waduh, ini serius sekali nih, perubahannya emang ekstrim sekali. Dan saya khawatir kemudian dampak dari apabila itu betul-betul disetujui oleh MK, atau paling tidak kemudian ada regulasi yang menguatkan untuk seperti yang dimaksud seperti yang dituntut. Itu dampaknya saya bayangkan perkara-perkara yang berjalan bisa banyak yang kemudian nggak bisa diteruskan. Terus yang kedua, praktek-praktek korupsi besar yang sudah terlanjur terjadi ini bisa lolos itu. Saya khawatir menjadi itu. Jadi saya dalam bercandanya gini Pak Saud, saya bilang kalau usulan itu dilakukan sekarang, itu seperti sedang ada perampokan banyak di area perumahan klaster gitu. Terus usulannya pagar sama gerbang dibongkar saja gitu. Saya khawatir akan hilang semuanya gitu. Dan memang ini menarik sekali Pak Saud. Ditambah lagi Pak Saud, saya melihatnya begini. Penegakan hukum terkait dengan delik suap dan delik gratifikasi ini belum banyak efektif. Bayangkan kalau itu kemudian seandainya ini saya coba berpikir yang seobjektif mungkin nih dalam pandangan saya Pak Saud. Seandainya itu betul-betul dihilangkan kan ya, tapi praktek penegakan hukum terkait dengan suap, gratifikasi, terus terkait dengan masalah penegakan etik, pengawasan itu bisa berjalan efektif, mungkin masih bisa dipakai jalan lain lah untuk bisa mengantisipasi itu. Kurang lebih begitu Pak Saud. Kalau Pak Saud pandangannya gimana tuh? Iya, jadi yang paling sulit kan sekarang kalau kita lihat pasal 2 itu kan itu penekanannya betul-betul penyelenggara negara yang terkait dengan private. Oke. Ya artinya kalau kita lihat sebaiknya memang kita kalau mau buka kembali daftar isian masalah waktu undang-undang itu dibuat. Itu dalam Mas pengajiannya itu. Bagaimana kenapa pasal 2 itu mencantumkan seperti itu gitu ya kan. Dan itu sudah masuk di era reformasi lagi kan ketika itu. Nah, kemudian kita kembali menghilangkan itu kan berarti mundur benar itu. Common sense kita, logika kita. Jadi apa yang dimaksud oleh beberapa orang bahwa pasal 2 itu dianggap tidak adil, kan dianggap tidak adil tuh Mas. Ya kan, karena itu selalu dikatakan yang saya bilang tadi harus ada kickbacknya. Terus kemudian itu adalah lebih kepada pada penyelenggara negara. Dan itu nggak bisa dikenakan kepada swastanya. Pada bagian lain kita tahu juga yang namanya kalau kita mulai dari pengadaan barang atau kemudian kalau kita lihat dari bentuk 7 bentuk korupsi itu baik suap, penyelewengan, perbuatan curang, itu semua kan tercermin juga di dalam pasal 2 ini kan Mas. Nah, jadi maksud saya ketika kemudian itu kemarin viral di media dan ada foto mereka lagi ke MK, gue bilang rakyat Indonesia harus diberitahu ini negeri udah cara berpikir loh Mas. Saya bingungnya gini loh. Logika, argumentasi dan nalarnya itu di mana gitu. Dan memang saya lihat 10 tahun terakhir ini semua kita logika, argumentasi, nalar hukum kita tuh jauh dari logika umum yang menurut saya bagi orang yang nggak belajar fakultas hukum aja udah paham gitu loh. Jadi makanya saya bingung.
nalar logika dan argumentasi kita itu kok jadi sangat menyusut belakangan ini. Kayaknya pengaruh kepemimpinan nasionalnya juga, karena selalu dijustifikasi, selalu dibenarkan bahwa kemudian rakyat kalau berbeda pikiran dianggap lawan, berbeda pikiran dianggap tidak mendukung pembangunan dan seterusnya. Ini yang menurut saya akhirnya ini masuk juga ke aspek hukum, tidak hanya di aspek bisnis dalam pengertian contoh membangun IKN gitu ya kan. Logika argumentasi nalar hukum kita, IKN itu udah jauh dari prinsip-prinsip yang kita sebut sebagai good governance, bisnis yang baik, ya kan. Paling nggak ada kita lihat tuh ada lebih dari 8 kalau yang tidak benar di situ, mulai dari katakanlah studi lingkungannya, cara anggarannya, cara memutuskannya. Belakangan dibenarin bahwa itu bukan saya, ini yang memutuskan rakyat. Ini kan logika orang itu sangat kontemporer. Nah ini yang berbahaya Mas. Sedangkan hukum nggak boleh begitu. Oke, hukum itu sesuatu yang dinamis, tetapi value creationnya dia nggak boleh berubah. Bahwa tujuan hukum itu adalah adil, benar, bermanfaat dan pasti. Ini kan jadi muncul ketidakpastian Mas. Kebermanfaatannya hukumnya gimana gitu. Ini yang menurut saya, waduh ini gimana ya. Saya nggak ngerti ya waktu itu, karena kebetulan 3 pimpinan ini tidak di periode saya. Saya belum pernah ngalami berdebat sama menangani kalau Mas Novel lagi paparan gitu. Aku nggak ngerti. Mas Novel yang bisa menilai gitu. Kayak gitu Mas. Memang menarik sekali ya diskusi pasal 2 pasal 3 ini. Tapi mungkin para pemirsa yang belum mengikuti ya. Pasal 2 pasal 3 ini sebetulnya pasal yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai kejahatan korupsi. Orang selalu bicara korupsi itu ya kerugian keuangan negara. Selama ini begitu. Orang belakangan kemudian mungkin masih banyak orang yang belum terlalu paham bahwa suap itu korupsi, gratifikasi itu korupsi. Lebih banyak yang belum paham itu daripada kerugian keuangan negara. Orang memahaminya kerugian negara itulah korupsi. Ngambil uang negara. Uang negara. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi pasal 2 pasal 3 inilah yang paling banyak digunakan dan paling banyak berdampak untuk penyelamatan keuangan negara yang diambil oleh koruptor. Jadi kurang lebih menariknya seperti itu Pak Saud ya. Dan memang begini, dalam beberapa diskusi ini Pak Saud, saya pernah mendengar, walaupun saya tidak pernah ikut terlibat dalam diskusi terkait dengan pembahasan ini ya Pak Saud ya. Karena saya menyatakan bahwa saya nggak setuju. Apalagi atau paling nggak beberapa lah orang yang membahas itu saya melihatnya konflik of interest. Ini menarik. Kenapa? Nih. Karena pernah saya dapat informasi menjadi penasihat hukumnya koruptor lah gitu kurang lebih. Tapi yang menarik begini Pak Saud. Dalam beberapa pandangan yang disampaikan, ini tentu kita harus fair juga, kita coba mendengar apa yang dia pikirkan gitu. Dibilang bahwa ada praktek di mana penegak hukum menggunakan pasal 2 atau pasal 3 itu untuk kemudian penyalahgunaan kewenangan, memeras lah, terus nakut-nakutin orang untuk dapat uang dan seterusnya. Jadi itulah salah satu hal yang dianggap sebagai persoalan sebetulnya. Walaupun alasan yang selalu dibawa adalah pasal 2 pasal 3 itu nggak dikenal di dunia internasional sebagai kejahatan tindak pidana korupsi. Alasan itu yang disampaikan juga. Tadi yang pertama tadi yang soal dimanfaatkan yang untuk yang nggak benar ya Pak Saud. Yang kedua tidak dikenal secara internasional. Dengan begitu apabila ada aset di luar negeri yang mau diambil dengan pasal itu tentu akan menjadi persoalan karena tidak dilihat sebagai kejahatan yang sama di negara yang dituju. Terus yang lainnya adalah pasal 2 pasal 3 itu diturunkan dari masa di mana pemimpin militer di Indonesia tahun sekitar 50 apa 60-an ya. Yang waktu itu ada banyak praktek korupsi di mana perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan negara lah yang harusnya diambil untuk negara tapi diambil untuk kepentingan pribadi. Maka kegalauan itulah yang membuat pasal 2 pasal 3 itu dibuat. Menurut saya malah bagus ya. Tapi saya nggak tahu itu persoalannya apa. Tapi paling nggak ada 3 hal itulah yang jadikan alasan. Saya sendiri berpandangan begini Pak Saud. Kalau seandainya benar bahwa pasal itu digunakan secara salah atau penyalahgunaan dilakukan dengan sengaja. Artinya berpotensi tidak adil lah gitu ya. Yang pertama digunakan secara salah itu orangnya yang nggak punya kemampuan, bermasalah di kompetensinya. Yang kedua digunakan untuk berbuat jahat, penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Di pasal 23 itu kan ada juga disebut. Kalau melihat dari 2 hal itu,
kenapa enggak kompetensi yang diperbaiki? Iya. Kalau emang ada masalah terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, kenapa enggak itu yang diusut gitu? Saya memandangnya seperti itu. Jadi urgensinya yang mendalam itu, yang kedua tadi yang terkait dengan kesamaan dengan negara-negara lain, ya. Saya kira enggak terlalu bersoal ya. Saya lihat enggak relevan lah kalau terlalu relevan untuk saat ini paling tidak. Dan kita ternyata bisa juga dengan pasal itu bisa mengambil beberapa investasi yang ada di luar kan? Kita kayak beberapa bisa kita lakukan. Iya, kita lakukan ternyata kan dengan pasal 2 ini juga kan? Iya. Kalau Pak Saud gimana memandang beberapa hal tadi yang 3 atau 4 hal tadi yang disampaikan, pandangannya Pak Saud seperti apa? Iya, jadi yang paling utama menurut saya adalah ini semuanya karena kita berdebat kan ini kenapa itu harus dihilangkan dan seterusnya. Okay. Sudah hampir dapat kita pastikan bahwa orang-orang yang berbicara itu dan baru hanya segelintir orang, mungkin bisa jadi barisannya nanti tambah panjang nih. Yeah. Kalau MK sudah mulai mengatakan ini pasti pro kontranya akan panjang. Yeah. Tetapi wisdom crowd-nya itu dalam pikiran saya, kebijakan orang banyak itu cenderung mengatakan bahwa memang pasal 2 ini sudah pada tempatnya untuk kemudian itu dijadikan sebagai sebuah alat untuk memastikan dan menegakkan keadilannya gitu. Jadi maksud saya gini loh Mas. Kalau memang benar-benar seseorang itu kan di sini lebih fokus pada penyelenggara negara dan swastanya. Which is yang katanya bahkan penyelenggara negaranya kaitannya kan dengan pasal 2-nya. Ya kan di pasal 2-nya swastanya penyelenggaranya dihilangkan, swastanya dimasukkan gitu ya kalau nggak salah. Nah, jadi maksud saya bahwa apa yang mereka maksud sebagai ada ketidakpastian di situ, ada ketidakadilan di situ kan mereka judulnya begitu. Itu semuanya kan diawali oleh konflik of interest. Nah, kalau kita bicara konflik of interest penyelenggara negara, nah ini kan banyak nanti urutan-urutan di depannya. Kita bicarakan ke sesuatu peristiwa itu sudah terjadi. Tapi di depannya itu kan ada yang namanya business judgment rule. Iya kan? Apakah itu dilakukan urusan itu dilakukan benar atau tidak. Terus orang akan tanya lagi, business judgment rule-nya sudah benar Pak Saud, cuman ekonomi lagi jelek, kita rugi. Enggak mungkin juga Mas. Iya kan? Kalau itu kan hakim dan jaksa penuntut dan kemudian penyidik juga paham business judgment rule gitu. Bahwa ini sangat jauh dari yang namanya business judgment rule kemudian negara rugi. Ya kan? So, itu hanya merupakan pembenaran aja jadinya. Bahwa kemudian orang hanya bisa mengatakan bahwa pasal 2 ini beresiko untuk tidak adil. Di mananya beresiko tidak adil? Dan ternyatanya selama ini juga sudah jalan. Dan tolong tunjukkan case-case yang ditangani oleh KPK dengan pasal 2. Case mana yang kita melakukan abuse of power? Coba Mas Nobel juga bisa memastikan di pasal mana, di kasus mana kita menggunakan pasal 2 ini kemudian ada sesuatu yang kemudian hukumnya menjadi tidak pasti, hukum tidak adil dan hukum tidak menimbulkan kemanfaatan. Jadi menurut saya sekali lagi pasal 2 dan 3 ini yang dipeributkan belakangan ini hanya terkait dengan konflik of interest orang, konflik of interest penyelenggara negara yang disampaikan kepada sejumlah lawyer dan orang-orang yang paham hukum. Dan saya melihat memang tanggapan dari perguruan tinggi belum muncul, belum banyak memberikan tanggapan, baru di hari ini aja baru kita aja mungkin ya, belum banyak orang nggak tertarik, sibuk copras-capres kali ya orang sementara pelantikan tanggal 20 orang sibuk papa pupu semua gitu. Jadi maksud saya gini Mas, itu sebabnya saya waktu Mas Nobel bilang Bang kita bahas pasal 2, wah ini baru keren ini gitu, karena memang itu saya bilang tadi Mas, PBB sudah menekankan, kamu jelasin deh kalau state loss itu kerugian. Artinya gini, kalau memang di pasal itu ada keraguan, pasal itu kita perbaiki isinya, kontennya, bukan malah dihilangin gitu loh Mas. Diperluas saja pengertiannya itu ini dan di penjelasan disebutkan. Sehingga kemudian bukan justru membuat pembenaran sehingga menguntungkan orang lain dan menimbulkan ketidakpastian dan seolah-olah yang satu melindungi penyelenggara negara di pasal 2-nya, di pasal 3-nya melindungi yang swastanya. Iya kan? Kesannya kan kayak gitu. Oh jadi sebenarnya ini sogok menyogok ini, suap menyuap ini dalam kaitan pasal 2 dan 3 ini siapa yang mau nanti dikenakan? Ini makin ketidakpastian makin tinggi Mas. Iya kan? Memang apa namanya dalam logika penegak hukum secara umum lah yang biasa menggunakan pasal 2 dan pasal 3, seandainya pasal itu dihilangkan, mungkin mereka akan bingung gitu menangani perkara-perkara korupsi besar, contohnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa lah gitu. Ternyata ada pola kong kali kong antara penyelenggara dan penyedia barang, kemudian menimbulkan kerugian negara.
Terus ngusutnya jangkaunya dengan cara apa? Masa gugatan perdata gitu kan? Ini yang menjadi persoalan juga menurut saya. Iya, semuanya jadi diperdatain. Jadi ruangnya yang menjadi bermasalah begitu. Apalagi kalau kemudian pengawasan, terus sistem pengawasan maksud saya, terus penegakan hukum atas suap dan gratifikasinya masih belum berjalan benar. Belum lagi kita bicara praktek korupsi di sektor penegak hukum yang masih begitu luar biasa. Ini menjadi masalah yang sangat serius. Apalagi isu ini dibahas di tengah-tengah yang kita sedang ketahui bersama bahwa praktek korupsi sedang banyak di mana-mana. Baik kuantitas maupun kualitasnya. Semakin merajalela. Iya, kan hal-hal begini harusnya kita risau dan khawatir ya. Dalam logika saya mestinya begini Pak Saud. Seandainya nih pasal 2 dan pasal 3 dianggap ada masalah dalam implementasinya, mestinya memang agar jangan sampai terjadi kesalahan, semua kaidah-kaidah terkait dengan hukum pidana itu diikuti. Contohnya dalam hukum pidana, dalam orang memastikan ada perbuatan, adanya actus reus atau will and witten, adanya mens rea dalam perbuatan, niat jahatnya, dan itu memang harus dibuktikan. Seringkali Pak Saud, yang Pak Saud katakan tadi, penegak hukum atau penyidik atau jaksa lah gitu ya, atau penuntut lah, itu menyederhanakan kickback. Padahal mens rea nggak selalu harus bentuk kickback. Gue paling sebel selama di KPK itu Mas. Ada negara rugi kickbacknya nggak ada Pak Saud. Sebel gue banget bener. Jadi kadangkala untuk melihat mens rea itu tidak selalu serta-merta harus kickback. Memang yang paling mudah kickback. Nah di sini tantangannya di situ memang. Jadi nggak mau capek. Nggak mau capek. Kalau melihat dengan lebih teliti tentunya harus dilihat apa sih yang karena semuanya mesti harus dibuktikan dengan ada mutualisme, ada timbal balik antara perbuatan dan ada yang hubungan langsung, ada nexus antara orang ini mau berbuat melawan hukum dengan kepentingannya dia untuk mendapatkan keuntungan, harus ada nexusnya, hubungannya seperti apa. Ya saya pikir kita punya banyak pengalaman dalam penanganan perkara, tapi urgensi untuk segera pasal 2 pasal 3 ini dihilangkan ini yang berbahaya menurut saya. Kalau untuk sekarang ini Pak Saud. Iya, jadi memang kembali lagi Mas ya, agak menarik ya, karena yang saya bilang belakangan memang 10 tahun ini kita itu cara mikir itu udah lari dari filsafat hukum yang benar gitu loh. Iya kan? Ya saya orang fisika tapi aku baca filsafat hukum juga gitu kan. Ya, jadi maksudnya gini loh. Kalau memang katakanlah bahwa ambil yang paling sederhana aja lah. Kereta api cepat gitu ya. Sekarang ini negara rugi nggak kereta api cepat ini? Mestinya rugi dong. Kalau saya bilang rugi Mas, rugi banyak malah. Kita hilang banyak. Siapa yang tanggung jawab di situ? Kalau cara beginilah kita memutuskan setiap pekerjaan di negeri ini, hanya nunggu kickback aja. Walaupun kalau kita dalam pasti ada sedikit banyak kickback. Entah itu di level mana itu urusan lain ya. Apakah di level eselon 1, di level menteri, di level presiden, kita perlu dalemin gitu kan. Bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi makin dihilangkan ya pasal ini, orang akan makin suka-sukanya. Oh, udah putusin aja. Dan nggak perlu ini undang-undang keuangan negara. Iya kan? Keuangan negara kan udah diatur Mas. Pinjaman kita nggak boleh sekian persen. Oke lah, kita sampai sekarang ini belum melewati dari 60% batas dari kita GDP atau apa itu ya. Tapi kenyataannya kan nggak lewat itu pun, itu dilakukan dengan seperti yang sekarang, sehingga kemudian yang di ujungnya itu adalah bahwa negara itulah demokrasi. Dan jangan lupa dari sisi demokrasi yang kaitannya dengan indeks persepsi korupsi kan kita dapat nilai cuma 25. Jadi demokrasinya nggak jalan, udah putusinnya sendiri, terserah gua, nggak perlu bicara di mana-mana. Jadi orang tuh berpikir Mas, orang tuh udah mulai kayak begitu. Sesederhana kita menentukan membangun IKN, nggak dituntut. Sesederhana kita mengambil kebijakan proyek-proyek infrastruktur, sesederhana termasuk tadi itu proyek kereta api cepat, itu nggak ada yang harus dipertanggungjawabkan dari sisi yang disebut sebagai good governance. Bad governance itu korupsi Mas. Good governance itu yang sesuai dengan yang disebut sebagai judgment rule itu, BJR itu business judgment rule. Jadi saya bilang kembali lagi, ini dirusak pemikiran kita itu dirusak benar cara berlogika kita untuk menegakkan bahwa sebenarnya hukum yang pasti, hukum yang benar, hukum yang adil itu udah menjadi pandangan setiap orang. Dan ini kita lihat MK ini teracuni nggak pemikirannya melihat pasal ini. Oke, maka ada benar, nanti kita akan memperbaiki pasal 2 itu benar. Tapi esensi masalah, value masalah di pasal 2 itu nggak boleh kita hilangkan begitu aja, sehingga kemudian kita nggak perlu BPK lagi katanya begitu Mas. Nggak perlu kehitungan negara, padahal semuanya kan
yang namanya audit itu penting. Di situ ujungnya adalah menentukan besaran kerugian itu gitu. Jadi semakin menjauhkan kita yang kita sebut sebagai bagaimana audit berfungsi untuk memastikan terjadi penyimpangan, terjadi penggunaan anggaran yang tidak baik. Itu kan cikal bakal korupsi semua. Jadi makanya saya bilang, wah ini kacau nih semuanya. Ya memang begini Pak Saud. Saya pernah mendengar juga nih Pak Saud. Lagi-lagi kembali lagi saya nggak sedang ikut duduk dalam suatu diskusinya. Saya mendengar dari beberapa yang bercerita yang pernah ikut diskusi. Salah satu disampaikan bahwa benar ada fakta-fakta di mana auditor, dalam hal ini auditor negara kan ada BPK dan BPKP, terlibat di beberapa kasus korupsi. Contohnya gitu. Banyak kasus lah. Silakan netizen lihat sendiri. Tapi jangan kemudian dianggap semua produknya bermasalah. Menurut saya nggak setuju juga. Sama seperti penegak hukum. Banyak penegak hukum yang terlibat di kasus korupsi. Terus apakah kita nggak mengikuti? Sudah kita nggak usah pakai hukum aja, kan nggak mungkin juga begitu logikanya kan? Saya memandang cara-cara yang digunakan itu mestinya dengan lebih melihat keadaan saat ini. Contoh, apakah pemberantasan korupsi hari ini lebih baik? Tidak. Apakah dukungan negara, dukungan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi berjalan baik? Enggak. Hari ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi IPK kita sedang merosot. Saya yakin tahun ini turun lagi nih Pak. Iya, kelihatannya ya. Tambahin ini ngomongan kayak gini, bekas pimpinan KPK aja mikirnya salah gitu loh. Terus ditambah lagi gini Pak Saud, kalau kita lihat KPK dilemahkan, kita sebagai orang-orang yang tentunya aktivis atau Pak Saud sekarang bukan pimpinan, tentunya sebagai orang yang pemerhati atau aktivis anti korupsi gitu Pak Saud ya. Tentu juga sama seperti saya dan teman-teman yang lain, pasti kita juga prihatin dengan kondisi di mana pemberantasan korupsi sedang bermasalah. Sangat prihatin. Harusnya dorongannya adalah tanda kutip memaksa pemerintah untuk memperbaiki, untuk kemudian mengambil langkah strategis dan menjadikan prioritas untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi gitu. Jadi langkah-langkah itu harus dilakukan dulu. Setelah semuanya berjalan, baru diperbaiki caranya. Harusnya kan gitu logikanya. Kalau tiba-tiba disampaikan dalam kondisi yang semuanya sedang bermasalah, saya bingung ini selalu maunya apa gitu. Kalau tadi Pak Saud katakan yang soal di MK itu Pak Saud. Dan sekarang ada gugatan yang sedang berjalan ya. Kami IM57, saya dan teman-teman IM57 sedang mendiskusikan untuk kami ingin masuk sebagai pihak. Oke. Barangkali baru kali ini mungkin kami pihak untuk berpihaknya lebih ke pemerintah. Karena untuk membahas, jadi kita biar berdiskusi dalam forum yang betul-betul sudah dipersiapkan yang terhormat lah kurang lebih Pak Saud. Pak Saud ada catatan, ada beberapa hal yang disampaikan seperti yang saya katakan tadi? Jadi intinya sebenarnya kan kalau kita bicara bagaimana sebenarnya hukum yang adil, hukum yang benar, hukum yang pasti, itu kan sebenarnya kita semua udah tahu sebenarnya. Dia akan menjadi lancar, dia akan menjadi fluent dia ketika kemudian kita tidak memiliki konflik kepentingan di situ, kan? Negeri ini sudah pasti sangat konflik kepentingan. Bahkan presidennya nggak paham bahwa kemudian bagaimana kemudian putusan MK itu dia nggak paham itu konflik of interest gitu. Jadi memang ini kemudian ke bawah, ngikut ke bawah ini. Orang-orang penegak hukum juga ngikut ke bawah. Pelaku bisnis juga. Nah, tinggal kita berharap ini ke depan pemerintahan baru ini mempunyai logika nalar dan argumentasi yang sama nggak di dalam cara-cara melaksanakan APBN, cara-cara melaksanakan pembangunan, cara-cara melaksanakan undang-undang keuangan, cara-cara kemudian meningkatkan daya saing, cara-cara untuk kemudian berdemokrasi yang baik, demokrasi yang dengan money politik yang begini tinggi itu dianggap tidak ada kaitan dengan apa yang kita sebut sebagai perilaku korup. Sudah pasti urutannya begitu. Kita juga tahu untuk menjadi anggota DPR harus bayar sekian M dan seterusnya. Kemudian KPU-nya tidak mampu apa-apa. Apa ada kaitannya dengan indeks persepsi korupsi? Yes. Varietas demokrasi mengatakan itu KPU harus benar bekerjanya. Nah, jadi maksud saya kompleksitas ini yang sebenarnya menjadi lebih banyak ketika kemudian ada orang yang membahas yang undang-undang yang katakanlah oke, kita dulu juga pernah debat. Jangan ganti undang-undang KPK, yang diganti undang-undang Tipikor. Kan kita pernah ngomong kayak gitu dulu. Ya ini termasuk salah satunya soal kelemahannya, soal kekurangannya di Tipikor itu kita perbaiki. Kalau dia bicara yang 3 orang ini mantan pimpinan KPK ini
secara komprehensif membahas itu boleh. Tetapi kalau lebih spesifik kepada 4 poin dan 2 pasal itu, ya saya bilang kita akan menimbulkan sesuatu yang makin tidak pasti dan publik bagaimana bisa tercerahkan dengan ini gitu. Iya kan? Karena yang bicara katanya sebagai mantan pimpinan KPK yang sudah paham bagaimana penegakan hukum gitu ya. Nah, kita berharap sekarang bagaimana sebenarnya perguruan tinggi kita challenge untuk membahas ini. Kaitannya pasal 2 ini dengan peraturan-peraturan lain mana? Ya kan? Apakah ada dengan Undang-Undang Keuangan Negara, dengan BPK dan seterusnya? Terus kemudian selain masalah tipikor dengan kaitan dengan Undang-Undang KPK. Ya jelas dong ada. Sekarang KPK sendiri udah nggak bisa menjadi koordinasi supervisi monitoring pencegahan penindakan kan. Fungsi dia di 5 itu kan udah ya boro-boro Mas, mau ngomong aja kemarin ada tim katanya ke daerah diketawain, lu udah urusin aja jangan ngurusin kita gitu. Kompleksitasnya itu menjadi makin tidak pasti gitu loh Mas. Semakin menghilangkan marwah pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya kita harus lawan secara intens Mas. Saya mau beri pertanyaan terakhir ke Pak Saud nih. Pak Saud barangkali pernah lihat di berita tentang BUMN karya yang pokoknya yang karya-karya gitu ya. Salah satunya saya nggak tahu namanya lupa saya mau sebut takutnya salah. Dia ternyata terjadi proyek fiktif 2,5 triliun. Tuh contohnya. Satu lagi ada baru-baru ini saya baca di berita juga di rutenya Inka kereta api, industri kereta api ya. Itu sedang jadi tersangka. Proyeknya sekian triliun fiktif katanya. Jalur kereta itu Mas ya? Kayaknya di luar negeri Pak Saud. Itu proyeknya di luar negeri, sepertinya di luar negeri. Karena Inka kan itu perusahaan kereta api Indonesia yang rasanya di ASEAN cuma Indonesia yang punya itu. Itu luar biasa tuh. Dulu saya melihat ini dahsyat sekali tapi sekarang sepertinya sedang terpuruk ya. Ya gimana gak terpuruk, korupsinya gede banget. Kalau pasal 2, pasal 3 gak ada. Menjangkau orang yang berbuat fiktif tadi, itu caranya gimana tuh Pak Saud? Pertanyaannya susah nih Pak Saud. Ya, saya sedang membayangkan. Pasal apa itu kira-kira Pak Saud? Ya, yang agak sulitnya mungkin di bukti awalnya untuk kita masuk di penyelidikan dan penyidikan Mas. Enggak kan pasal 2, pasal 3 sudah nggak ada kerugian keuangan negaranya. Iya maksud saya kaitannya gini. Kita kan paling kan menyarikan di situ pasal berikutnya yang kaitannya langsung dengan suap kan. Suap pintu masuknya mempelajarinya di mana gitu. Iya. Iya pintu masuknya ini di pasal 2 ini kan sebenarnya ini karena BUMN kan. Milik negara kan. Betul. Jadi kan bicara negara rugi enggak sih gitu. Ini pasal 2 pasal 3 enggak ada. Oh ya enggak bisa Mas. Ya makanya saya tanya. Kalau pasal 2 pasal 3 tidak ada. Ini muji pimpinan KPK. Pak Saud pakai masalah apa kira-kira itu? Bingung saya. Bingung ya. Saya juga bingung Mas. Jadi saya kira kita tutup dengan di situ aja. Mari kita sama-sama bingung. Semoga ke depan kita punya cara terbaik untuk bisa memberantas korupsi dan kita membicarakan ini bukan kita sedang tidak suka dengan upaya kritis, upaya berpikir logis ya. Kita menghargai mereka untuk men-challenge di MK dan seterusnya. Tetapi marilah kita sama-sama untuk berlogika, bernalar dan berargumentasi. Pemberantasan korupsi jauh dari konflik kepentingannya gitu. Dan menurut saya lebih urgen kalau kita sedang mendesak atau memaksa pemerintah untuk memperbaiki cara pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan lebih efektif dan sungguh-sungguh. Karena sekarang itu sedang tidak terjadi sepertinya. Iya, kita berharap. Iya, semoga ke depan menjadi lebih baik Pak Saud. Iya, kita berharap pemerintahan baru ini bisa memahami itu. Iya, itu kita bantu sama-sama lah. Betul. Terima kasih Pak Saud. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.